Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman fijitan yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita tentu ada yang berkeinginan untuk tinggal di kota Mekah atau sekitarnya di Arab Saudi. Di sini ada pengalaman seorang WNI ya yang sudah lama tinggal di Arab Saudi. Saya pribadi pun pengen juga tinggal di Arab Saudi, tapi nggak tahu kapan ya. Yang penting semoga diberi kemudahan saya dan kita semua untuk bisa melaksanakan umroh dan haji sebelum wafat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pengalaman hidup beliau ya di Arab Saudi. Di sini dia mulai dengan sebuah postingan, yaitu tidak ini jalan umum, tidak ini jalan utama. Kegiatan rutin bagi kami perantau di Saudi yang enggak kebagian air dari PDAM adalah pesan air kepada National Water Company atau disingkat NWC. Malam tadi jam 1.30 dini hari ada telpon masuk. Supir tangki mengabarkan bahawa air akan diantar ke tempat sesuai dengan pesanan. Seringnya memang begini, pesan siang datangnya malam. Yang kita di Indonesia yang banyak air, alhamdulillah ya, bersyukur ya, tidak perlu beli air. Kalau tempat saya juga sebagian tempat itu memang harus beli air karena tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi mau tidak mau harus beli air juga di tempat sebagian saya tinggal, teman-teman, dan mungkin di daerah lain di Indonesia ya. Namun pada secara global Indonesia itu banyak airnya, teman-teman ya. Lalu kita lanjut di sini ya. Karena permintaannya sangat banyak dan jalanan macet sehingga pengiriman tertunda. Ya, inilah dilemanya kalau tinggal di kota, dan mana kalau kita bayangkan ya, tentunya semuanya sudah terbayang ya, negeri Arab Saudi itu adalah negara gurun pasir. Tentu sangat sedikit air. Saat tangki sudah datang, ada sebuah masalah. Tempat parkir yang tersedia di depan rumah sudah penuh. Bahkan samping tong sampah yang wajib kosong, mobil pun ada yang nempati. Waduh, gimana ya? Saya berebut dengan mas sopir asal Mesir. Alhamdulillah dapat sawag yang bersahabat ya. Nggak tahu saya sawag itu apa ya. Dan tidak mudah ngomel seperti umumnya orang dari bangsa mereka. Tidak mengapa saya parkir di jalan, ini sudah malam, mobil kecil bisa lewat. Hanya saja kalau ada mobil besar atau truk yang melintas nanti jadi masalah, kata dia. Oke, akhirnya kita eksekusi. Tangki diparkir dan selang dipasang. Lanjut dimasukkan ke penampungan air. Baru sekitar 7 menit nuangin air ke kozan. Hal yang dikhawatirkan terjadi, ada truk besar melintas dan akhirnya tepat berhenti di belakang tangki tertahan, dan saya lihat sopirnya kelihatan kesal. Saya datang menemuinya dengan gaya bebal model orang Asia Selatan karena memang pak sopir truk itu berwajah Pakistan. Malaysia Habibi, mungkin intidhar 5 dakika, ujar saya memelas. Artinya saya orang Malaysia ya mungkin ya. Wahai yang ku sayangi, bisa nggak nunggu sekitar 5 menit aja. Habis saya ngomong gitu, pak sopir menggelengkan kepala sambil mengercitkan dahi dan menonjolkan kumisnya yang tebal. No. This is main road, kata dia dengan suara kencang. Maksudnya apa? Jalan besar yang memang khusus untuk lewati, nggak boleh itu ada menghalangi. Saya batin dalam hati, ya sih ini jalan utama. Tapi mbok ya punya rasa kasihan. Paling 5 menit lagi selesai dan jalan juga tidak macet karena pagi dini hari masih sangat sepi. Saya coba lobi lagi tetapi tidak berhasil. Sopir truk minta tangki segera minggir, enggak mau tahu apapun alasannya. Akhirnya tangki yang sedang mengisi air ini stop sejenak, maju ke depan cari parkir, dan setelah truk lewat balik kembali ke tempat asal. Dari kejadian ini saya merenung. Iya sih, saya yang salah. Begitupun sopir tangki juga mengaku salah karena menghalangi jalan orang lewat, dan ini memang jalan utama, bukan gang yang ada di komplek perumahan. Di Saudi memang orang ngomongnya apa adanya.
baik warga lokal maupun pendatang. Jika ada komplain yang langsung diutarakan. Jika ada komplain, ia langsung diutarakan tanpa basa-basi dan pakai weh. Allah alam itu apa artinya. Berdebat dengan suara kencang adalah hal biasa terjadi dalam keseharian. Jalanan macet dimaklumi dan tak ada yang protes. Jika terjadi karena hal yang normal seperti lalu lintas yang padat atau karena kecelakaan atau juga karena ada penutupan oleh polisi. Beda dengan budaya pada orang kita yang seringkali jalan ditutup karena hajatan dan semua memaklumi. Beda negara, beda pula budaya dan kebiasaannya. Dan tentunya sebaiknya juga di negeri kita kalau ada hajatan menghalangi jalan umum itu sebaiknya tidak dilakukan karena kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jika tidak mampu untuk melakukan hajatan di hotel atau di tempat yang sudah disediakan khusus untuk pesta, maka adakanlah pesta di tempat yang lapang dan tanpa harus mengambil jalan orang lain, karena itu adalah kezaliman yang akhirnya dianggap boleh, yang akhirnya sebagian orang memaklumi karena keterpaksaan. Nanti kalau dibilangin ngeyel kan, wa'iyadzubillah. Dan ini sangat disayangkan di negeri kita. Semoga kedepannya hal-hal seperti itu dihindari ya, mengadakan acara mengambil sebagian jalan atau bahkan menutup seluruhnya sehingga orang yang seharusnya cepat urusannya malah terhalangi oleh kepentingan sekelompok orang. Ya, Nabi itu sudah mengingatkan ya, yasiru wala tu'asiru, permudah jangan mempersulit orang. Dan inilah kaidah yang harus kita ingat selalu teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya terkait pengalaman hidup orang di Arab Saudi. Lalu berapa harganya dalam satu tangki itu? Sekitar 83 rial teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi dari kehidupan negeri orang lain kita belajar untuk mensyukuri keadaan kita masing-masing, dan jika lebih enak mereka ya kita belajar bersyukur, bersabar. Semoga Allah tambah rezeki kita lebih banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Dan sini ada juga kisah ya, bagaimana ada orang yang pernah di Arab Saudi ketika di bulan Ramadan di Masjidil Haram, kejadian adu mulut ya, anak muda dengan bapak-bapak, karena si bapak ini mengambil tempat duduk anak muda tersebut, saling ngotot dan suara makin naik. Kita yang nonton ngeri-ngeri sedap di lantai 2 mataf, padahal depan Ka'bah teman-teman. Selesai debat mereka salaman sambil cium kepala seakan tidak terjadi apa-apa ya. Seperti itulah ya karakter ya orang Arab ya, dan saya pun mengalami ya, suara besar tapi tidak tersimpan dalam hati, dan memang bawaannya seperti itu. Tapi mereka baik insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.